handphone, HP yang hampir semua punya, besar kecil, tua muda, laki perempuan, semua pegang itu barang yang namanya HP. Nah, HP, pakailah HP-mu sebagai sarana komunikasi yang benar, penuh sukacita dan menyelamatkan. Dalam doa, Yesus berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, juga siapa saja yang saat ini memantau siaran ini, mengikuti misa ini via live streaming multimedia Tiga Raja. Hari ini Gereja Katolik Universal merayakan Hari Komunikasi. Karena itu minggu ini disebut Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Seperti sudah sering pastor terangkan, asal dan arti kata komunikasi. Saya ulangi lagi. Kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin. Kata kerja komunikare, artinya membicarakan sesuatu dengan seseorang. Dari kata kerja komunikare ini diturunkanlah kata bendanya komunikatio, artinya pemberitahuan, pertukaran ide, tukar pendapat, komunikatio. Dan dari kata ini kita kenal istilah komunio. Komunio itu persekutuan, hal bersama-sama, ya. Kalau itu kata dasarnya, dasar pemahamannya, maka komunikasi mengandaikan beberapa hal, dan saya ingin menyebutkannya. Komunikasi mengandaikan hal yang pertama, kebersamaan. Mohon catat, kebersamaan tidak sama dengan keseragaman. Kebersamaan dalam perbedaan. Kau pendatang, saya asli. Kita berbeda tapi bisa bersama-sama. Kau Islam, saya Katolik. Kau Protestan, saya Katolik. Kita berbeda, tapi bisa tinggal bersama, bisa hidup bersama. Kau rambut lurus, saya rambut keriting. Kita berbeda, tapi kita bisa bersama. Kau kulit putih, saya kulit hitam. Itu berbeda, tapi kita bersama, bisa bersama. Itu unsur yang pertama. Kebersamaan dalam perbedaan. Unsur yang kedua, komunikasi mengandaikan adanya penghargaan. Kalau mau supaya kebersamaan itu punya makna, maka diandaikan adanya penghargaan. Penghargaan akan pikiran-pikiran orang, penghargaan akan keyakinan orang, penghargaan terhadap keyakinan orang, penghargaan terhadap tradisi, adat, kebiasaan orang.
Kita boleh berbeda dalam soal agama, keyakinan. Tetapi kalau mau supaya kita bisa hidup bersama, hargailah. Hargailah orang lain dengan segala macam keunikannya. Yang ketiga, komunikasi mengandaikan adanya pengakuan. Pengakuan akan kelebihan dan juga pengakuan akan kekurangan. Kau punya banyak kelebihan, tapi jangan lupa kau ada banyak kekurangan. Saya juga ada kekurangan-kekurangan, tapi saya juga ada kelebihan. Mari kita saling mengakui hal itu. Ya. Kalau Anda bisa memiliki 3 unsur ini, Anda mampu untuk bisa berkomunikasi. Sebaliknya, musuh komunikasi. Saya menyebut 2 hal. Yang pertama, egoisme. Anggap diri sebagai yang paling benar dan paling baik, dan orang lain paling jelek dan salah melulu. Ini bahaya sekali. Terlalu ego. Menyebut orang lain semua yang negatif-negatif, dirinya saja yang positif-positif. Egoisme. Dan karena egoisme ini muncul hal yang kedua. Musuh komunikasi adalah pemaksaan. Memaksa orang lain harus ikut dia. Akibatnya apa? Dialog yang seharusnya terjadi di dalam sebuah komunikasi berubah menjadi monolog. Monolog kata. Itulah instruksi-instruksi. Kau harus ikut ini, kau harus begini, kau harus ikut ini. Instruksi, monolog dalam kata. Tapi juga monolog dalam tindakan. Itulah intimidasi. Dengan kekerasan memaksa orang lain untuk mengikuti dia. Begitulah terjadi. Kesetaraan berubah menjadi subordinasi, dan kesepahaman berubah menjadi pemaksaan kehendak. Anda tahu apa akibatnya? Hasilnya saling menyerang. Situasi jadi chaos. Dan kita bisa prediksi yang lemah dan yang kecil, yang adalah minoritas, babak belur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, itulah sedikit pembedahan terhadap kata komunikasi. Dalam situasi di mana komunikasi jadi error, hari ini Alkitab, kitab suci memberikan arahan kepada kita agar bisa melakukan sebuah komunikasi yang baik. Mari kita lihat bacaan yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul, para murid ditinggalkan oleh Yesus dan mereka mengalami zero komunikasi. Yesus tidak ada lagi. Maka komunikasi terputus. Komunikasi fisik. Nah, supaya mereka tetap ada hubungan dengan Yesus, mereka berkumpul dan berdoa. Artinya mereka tetap membangun komunikasi dengan Yesus lewat doa. Bacaan pertama. Sedangkan bacaan yang kedua, para murid saat-saat awal, karena mereka memberitakan Yesus, mereka dihajar, mereka dibasmi, mereka dikejar-kejar. Dan dalam konteks penganiayaan hebat ini, Rasul Petrus dalam bacaan kedua memberikan penghiburan. Dan tadi kita dengar Rasul Petrus berkata,
Berbahagialah kamu kalau dicaci maki karena menjadi pengikut Yesus. Petrus memberikan peneguhan, komunikasi peneguhan. Kamu jangan takut, jangan berkecil hati kalau kamu menderita karena Kristus. Itu bacaan kedua. Sedangkan bacaan yang ketiga Injil itu doa Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Yesus tahu bahwa dia akan pergi, maka dia harus mendoakan murid-muridnya agar tetap kuat. Yesus berkomunikasi dengan Bapa di surga, memohon supaya pengikut-pengikutnya kiranya dikuatkan dalam masa penganiayaan dan perjuangan mereka untuk menyebarkan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, itulah penjelasan tentang komunikasi dan bacaan-bacaan hari ini. Apa pesan yang kita boleh dapat bila mendengar penjelasan tentang arti komunikasi dan isi bacaan hari ini? Pastor punya beberapa pesan. Pesan yang pertama, saya ingin menyampaikan itu dalam konteks mayoritas minoritas di negara ini, di daerah kita, di Papua ini, bahkan di kabupaten kita. Mayoritas minoritas menyangkut agama dan suku. Pesan pertama berbunyi, hadirkan komunikasi yang benar di saat engkau masuk dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman karena situasi mayoritas dan minoritas. Pesan ini mengandaikan bahwa engkau harus sadar diri. Sadar apa? Bila engkau berada di dalam konflik rasa antara mayoritas sindrom dan minoritas sindrom, engkau harus tahu membawa diri. Jangan karena engkau mayoritas lalu kau mau mendominasi. Juga jangan karena engkau minoritas lalu engkau hanya diam-diam saja, kasihan, kasihan, sehingga kau punya hak diinjak-injak. Catat kata-kata pastor dengan baik. Untuk Papua berkaitan dengan suku, kau mayoritas di Papua, tapi di Jawa kau minoritas. Sadar itu. Kau mayoritas suku di tanah ini, di Papua, tapi kau keluar dari Papua ke Sulawesi, ke Maluku, ke Sumatera, engkau jadi minoritas. Sadar itu. Yang pendatang dengar, engkau mayoritas di Kei, mayoritas di Flores, mayoritas di Manado, tapi kau datang di sini, engkau minoritas. Sadar itu. Mayoritas di tempatmu tidak berarti engkau mayoritas di tempat lain. Sebaliknya, engkau minoritas di tempat ini, belum tentu juga kau minoritas di tempat lain. Maka kesadaran itu penting supaya kita tahu membawa diri. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi jangan takabur. Tiap orang besar pada masanya dan besar di tempatnya. Dan kita harus menghargai itu. Itu pesan yang pertama. Bangunlah komunikasi yang baik untuk menjembatani jurang mayoritas dan minoritas. Hal yang sama berlaku untuk agama. Kau mayoritas di Flores, Flores kamu dengar, kau mayoritas di Flores. Tapi kalau kau pergi ke Jawa, kau minoritas. Kita di Papua hampir mayoritas Kristen,
Tapi kita ke tempat lain kita minoritas. Maka jangan takabur. Sadarlah akan hal itu. Sehingga kita tidak salah langkah. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua. Agar engkau kuat dalam situasi terpuruk dan situasi babak belur, karena engkau adalah minoritas dalam banyak hal, entah minoritas suku atau minoritas agama. Maka pesan yang kedua berbunyi, bawalah pergumulan rasamu, bawalah pergumulan ide pikiranmu, bawa di dalam doa, sebagaimana yang dilakukan oleh para murid, bahkan oleh Yesus sendiri. Sampaikan itu di hadapan Bapa di surga. Orang Jawa bilang, Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Dia melihat pergumulanmu. Dia tahu kesulitanmu. Maka komunikasikan itu dengan Bapa di surga. Itu pesan kedua. Dan pesan ketiga, pesan terakhir. Pesan yang ini saya kaitkan dengan sarana komunikasi. Pesan ketiga berbunyi, jadikanlah sarana komunikasi era digital ini sebagai sarana pewartaan yang memberikan informasi yang benar, informasi yang penuh sukacita, dan informasi yang menyelamatkan. Artinya apa? Konkretnya apa? Mungkin baik, mari kita bicara lebih konkret. Kita masuk soal handphone, HP yang hampir semua punya. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, semua pegang itu barang yang namanya HP. Nah, HP, pakailah HP-mu sebagai sarana komunikasi yang benar, penuh sukacita, dan menyelamatkan. Artinya apa? Orang-orang yang otak tidak ada di antara kita otak tidak ada. Dia baku maki dengan temannya dan dia kasih masuk di Facebook. Dia kira dorong dua sendiri yang lihat barang itu. Seluruh dunia baca. Bayangkan segala kata-kata dari neraka dia keluarkan di situ. Sampai celana dalam pun dia keluarkan di situ. Dan semua orang lihat. Dorang baca nama, nama ini macam nama orang Katolik ini. Dia punya marga ini seperti marga orang Kei. Oh ini nama pertama Katolik dari Kei. Kau bikin malu, malu dirimu, malu gerejamu, malu sukumu. Hanya karena kau bodoh pakai HP. Kalau kau marah seseorang, bisa japri toh? Japri. Sehingga kamu berdua saja baku tahu. Baku maki sampai isi neraka semua keluar tidak apa-apa. Kan kamu dua, hanya kamu dua yang baku tahu. Jangan kasih masuk di grup. Sebagaimana pernah pimpinan daerah ini mengirim video porno pakai HP masuk di beberapa grup dan seluruh orang tahu. Astaga. Video porno. Silakan konsumsi pribadi dan kau punya teman yang kamu dua biasa ngobrol-ngobrol barang itu. Nah, kamu dua bakal berhubungan saja, ya, kontak kamu dua sehingga kamu dua hai. Tapi itu kamu dua. Jangan kau melibatkan kami yang lain, ya. Sarana komunikasi era digital ini itu ibarat jalan tol. Yang ini bukan rahasia lagi. Jalan tol. Artinya kita punya anak-anak kecil ini, remaja, besar, kecil, tua, muda, pastor, suster, orang biasa, kita semua ada di jalan tol itu.
Dan di jalan tol itu kita bisa lihat apa saja. Surga di sini, neraka juga ada di sini. Kok geser sedikit saja kok dapat surga. Kok geser sedikit lagi udah dapat neraka. So berhati-hatilah. Seperti apa jati dirimu, orang akan menilai dari apa yang kau posting, ya. Berita-berita yang kau kirim, itu orang akan tahu. Orang itu bejat, orang itu tidak baik, orang itu kurang ajar. Dari apa? Dari kau punya postingan. Maka pesan ketiga seruan gereja untuk putra-putrinya, khususnya saya pastormu, kepada umat Paroki Katedral di Hari Komunikasi Sedunia ini, jaga nama baikmu pribadimu, jaga nama baik keluargamu, jaga nama baik sukumu, jaga nama baik agamamu, jaga nama baik gerejamu dengan menggunakan sarana komunikasi era digital ini secara benar. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua, dan selamat Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Amin. Amin.